Halo semuanya, hari ini kita masuk ke pertemuan ke-8, yaitu bagian kedua dari rangkaian materi statistik inferensia. Di mana setelah minggu lalu di pertemuan ke-7, kita sudah memahami konsep dasar dari si populasi dan juga sampel secara teori. Hari ini kita bakal lebih fokus kepada sisi teknisnya, yaitu estimasi parameter dan juga uji hipotesis 2. Di sini kita akan membuktikan bagaimana data yang sudah kalian bersihkan 2 minggu yang lalu bisa memberikan kesimpulan ilmiah yang kuat. Kenapa materi ini penting? Karena di dunia IT, data itu sering banget jumlahnya dalam bentuk raksasa, sangat besar atau yang biasa disebut dengan big data. Jadi mustahil buat kita olah semuanya secara sekaligus. Ingat nggak konsep di sampel di pertemuan kemarin? Di mana kalian bayangkan satu lautan itu sebuah populasi, dan kita itu cuma ambil satu gayung sebagai sampelnya. Nah, hari ini kita bakal belajar gimana caranya satu gayung air yang kita ambil tadi itu bisa kasih tahu kita kualitas seluruh air yang ada di lautan tersebut secara akurat. Oke, kita masuk ke estimasi parameter. Estimasi parameter adalah jantung dari analisis data praktis, di mana ini merupakan proses menggunakan statistik atau nilai dari si sampel untuk menebak nilai parameter. Nilai parameter itu apa? Nilai asli milik si populasinya yang tidak kita ketahui. Langkah ini sangat penting karena menjadi landasan kita dalam membuat prediksi yang akurat dan mendukung pengambilan keputusan bisnis ataupun teknis. Selanjutnya, estimasi titik. Cara pertama adalah estimasi titik, yaitu menggunakan satu nilai tunggal seperti mean ataupun median dari si sampel untuk menebak parameter dari si populasinya. Misalnya, saat kalian melakukan benchmarking server, di mana pasti kalian mendapatkan rata-rata kecepatannya. Masalahnya, di metode ini itu sangat rawan terjadinya sampling error. Setiap kali kita mengambil sampel baru, hasilnya pasti bakal sedikit berbeda dari yang sebelumnya. Di mana kita menebak satu angka tanpa margin kesalahan, itu bisa berakibat fatal, karena kita tuh tidak tahu seberapa jauh kita dari kenyataan yang sebenarnya. Nah, untuk menutupi kelemahan estimasi titik ini, kita menggunakan estimasi interval melalui confidence level atau tingkat kepercayaan. Standar yang kita gunakan adalah 95%, yang berarti jika eksperimen diulang 100 kali, maka 95 di antaranya akan menghasilkan rentang yang memuat nilai populasi asli. Di mana rumusnya adalah interval sama dengan estimasi titik plus minus margin of error. Di mana panjang lengan dari si margin of error ini itu sangat dipengaruhi oleh sebaran data. Jadi, semisal data kalian masih kotor ataupun berantakan, rentang ini pasti akan sangat lebar dan juga tidak presisi. Sekarang kita akan masuk ke implementasi Python-nya. Nah, di sini kita menggunakan 3 library utama, yaitu Pandas untuk mengelola tabel data atau data frame. Kemudian ada library NumPy, kita gunakan untuk operasi matematika, dan juga ada SciPy untuk perhitungan statistik tingkat lanjut. Data yang kita gunakan adalah list nilai yang berisi 20 data nilai mahasiswa, lalu kita masukkan ke dalam bentuk data frame.
Oke, di sini kita menggunakan fungsi mean dan juga median. Lalu, ingat di pertemuan ke-6 sebelum kita sampai di tahap ini, kita tuh harus memastikan data di dalam list itu sudah bersih, ataupun data yang ada di dalam dataset sudah bersih. Jadi di sini aku asumsikan bahwasanya data nilai yang aku buat tadi sudah melewati tahap data wrangling, sehingga tidak ada nilai none yang akan merusak si perhitungan rata-rata. Selanjutnya, di sini hasil outputnya menunjukkan rata-rata 79,75, di mana angka satu titik inilah yang kita sebut dengan estimasi titik. Hasil 79,75 ini adalah cara tercepat kita menebak rata-rata populasi. Namun seperti yang aku bahas di slide teori, estimasi titik itu punya kelemahan yaitu sampling error. Jadi jika kita ambil 20 mahasiswa yang berbeda, angka ini juga pastinya bakal berubah. Itu sebabnya kita tidak boleh percaya 100% hanya pada satu angka ini. Oke, di sini ada confidence sama dengan 0,95. Di sini kita itu artiannya menetapkan tingkat kepercayaan kita 95%. Artinya kita bersedia menerima risiko kesalahan sebesar 5%. Selanjutnya ada yang ini, itu untuk menghitung standard error of the mean, itu kepanjangan dari SEM. Standard error of the mean. Di mana SEM ini mengukur seberapa jauh rata-rata sampel kemungkinan yang bakal menyimpang dari rata-rata populasi yang sebenarnya. Kemudian, statistik T-interval ini adalah fungsi inti yang akan kita pelajari, yaitu dia menggunakan distribusi T. Karena jumlah sampelnya itu N kurang dari 30. Fungsi ini itu menghitung batas bawah dan batas atas berdasarkan tingkat kepercayaan, derajat kebebasan atau N kurang 1, rata-rata dan juga standar errornya. Dari sinilah kita menerapkan statistik inferensia yang lebih akurat. Jadi kita tidak lagi hanya menyebut angka si 79,75 ini, tetapi kita sudah memberikan rentang. Berdasarkan perhitungan Python, kita mendapatkan rentang yaitu 76,14 dan juga 83,36. Itu berarti artinya adalah 76,14 sampai dengan 83,36. Ini jauh lebih ilmiah dan juga lebih spesifik karena kita mengakui adanya margin kesalahan. Bagian ini kita gunakan untuk membuat garis tegak lurus yang berwarna biru untuk mempresentasikan estimasi titik yaitu 79,75. Kemudian di bagian yang sini, itu bedanya hanya terletak di 0 dan juga di yang 1. Di mana kita membuat garis putus-putus berwarna merah sebagai batas bawah yaitu 76,14 dan juga sebagai batas atas yaitu 83,36. Visualisasi yang ini adalah rangkuman dari semua codingan kita hari ini, di mana garis biru adalah tebakan awal, sedangkan area di antara dua garis merah adalah zona keyakinan kita. Sehingga
kita itu kalau misalnya jumpa klien atau orang lain, kita bakal bisa bilang, saya yakin kalau bahwasanya 95% itu merupakan rata-rata nilai seluruh mahasiswa di universitas ini berada di area garis merah yang ini. Jadi semakin rapat garis merahnya, maka data dari sampel kita itu semakin konsisten. Oke, sekian dari pertemuan ke-8 kita hari ini. Semoga materi hari ini dapat dipahami dengan baik, dan sampai jumpa di perbaikan responsi minggu depan.